Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diki Alpian Maulana dengan NIM 11 12 11 329, mahasiswa manajemen Universitas Dian Nusantara. Saya akan mempresentasikan materi Sistem Informasi Manajemen dengan judul Telekomunikasi, Internet dan Teknologi Nirkabel, Studi Kasus Perusahaan Ekspedisi JNT Express. Pengertian telekomunikasi. Telekomunikasi adalah teknik pengiriman atau penyampaian informasi jarak jauh dari suatu tempat ke tempat lain. Informasi tersebut bisa berupa tulisan, suara, gambar, ataupun objek lainnya. Sistem telekomunikasi suatu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang lebih kecil yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu pertukaran informasi. Teknologi telekomunikasi ada telepon seluler, televisi, dan radio. Pada telekomunikasi terdapat beberapa komponen, yaitu yang pertama, informasi pesan yang dikirim seperti suara, gambar, video, dan lainnya. Yang kedua, pengirim. Yang ketiga, media transmisi alat yang digunakan. Yang keempat, aturan. Yang kelima, penerima. Pengertian internet. Internet berasal dari kata bahasa Inggris yaitu interconnect network, yang berarti jaringan bersambung, adalah sistem jaringan komputer yang saling terhubung secara global dengan menggunakan paket protokol internet untuk menghubungkan perangkat di seluruh dunia. Komponen-komponen yang terdapat pada internet. Yang pertama adalah klien. Merupakan perangkatnya seperti telepon atau laptop yang meminta layanan dari internet, seperti email, website, sosial media, dan e-commerce. Yang kedua, server. Komputer kuat yang menyimpan data, situs web, file, atau video, dan menyediakan layanan ke klien. Yang ketiga, di sini ada router, perangkat yang mengarahkan lalu lintas data antar jaringan, memastikan data sampai ke tujuan yang benar. Yang keempat, modem, yang menghubungkan jaringan rumah dengan penyediaan layanan internet. Yang kelima, protokol. Yang keenam, DNS atau Domain Name System, yang menerjemahkan domain Google menjadi alat IP. Pengertian teknologi nirkabel. Teknologi komunikasi yang menggunakan gelombang elektromagnetik sebagai media transmisi tanpa memerlukan kabel fisik, memungkinkan kita untuk terhubung satu sama lain tanpa harus berdekatan dengan router. Komponen teknologi nirkabel yang pertama ada access point sebagai titik akses yang menghubungkan komputer ke dalam jaringan nirkabel. Yang kedua adalah wireless LAN card, untuk menghubungkan komputer ke dalam jaringan nirkabel berupa kartu yang biasanya dipasang pada slot PCI di komputer. Yang ketiga ada wireless PCMCIA, perangkat yang sering digunakan pada laptop. Yang keempat, wireless USB. Terdapat dua jenis, yaitu USB stick and adapter. Tipe adapter memiliki jangkauan yang lebih luas dibandingkan dengan tipe stick. Jenis teknologi nirkabel berdasarkan jangkauan. Yang pertama ada WLAN, Wireless Local Area Network. Jaringan skala kecil biasanya di tempat-tempat seperti perkantoran, sekolah, dan perpustakaan. Yang kedua ada WMAN, Wireless Metropolitan Area Network. Skala kota, menghubungkan beberapa titik wilayah. Contoh jaringan dapat menghubungkan antara
antara seluruh wilayah kota. Yang ketiga, WWAN, Wireless Wide Area Network, jangkauan skala luas, bahkan antar negara, sudah menggunakan sistem satelit seperti jaringan 4G, 5G, dan sejenisnya. Yang keempat, WPAN, Wireless Personal Area Network, jangkauan skala terkecil dari jaringan lainnya, jarak maksimum hanya sekitar 10 meter seperti Bluetooth. Selanjutnya di sini ada peran telekomunikasi internet dan teknologi nirkabel dalam kehidupan modern. Yang pertama ada komunikasi instan, memungkinkan komunikasi global melalui pesan teks, panggilan suara atau video, WhatsApp, Zoom, dan media sosial, Instagram, Facebook. Yang kedua, akses informasi. Internet menyediakan akses tanpa batas ke berita, pengetahuan, e-learning, dan hiburan dari seluruh dunia secara real time. Pendidikan dan pembelajaran mempermudah akses pendidikan online, e-learning, dan sumber daya belajar kapan saja di mana saja. Yang keempat, hiburan dan gaya hidup, streaming video, YouTube, Netflix, game online, dan aplikasi gaya hidup lainnya. Yang kelima, layanan publik mempermudah akses ke layanan pemerintah secara online, seperti pembayaran pajak atau pengurusan dokumen. Peran telekomunikasi, internet, dan teknologi nirkabel dalam kehidupan modern. Yang pertama, pemasaran dan penjualan. Membangun brand dan menjual produk atau jasa melalui website, media sosial, dan e-commerce, Shopee, atau Tokopedia. Yang kedua, efisiensi operasional. Penggunaan software berbasis cloud, Google Workspace, Microsoft 365. Yang ketiga, fleksibilitas kerja. Memungkinkan telekomunikasi dan kerja jarak jauh, remote work, melalui alat konferensi video dan kolaborasi. Yang keempat, pengambilan keputusan, analisis data besar atau big data dari aktivitas digital untuk memahami pelanggan dan tren pasar. Yang kelima, manajemen hubungan pelanggan atau CRM, membangun hubungan yang lebih kuat dengan pelanggan melalui komunikasi digital yang personal. Yang keenam, inovasi bisnis. Membuka model bisnis baru seperti ekonomi GG atau Gojek dan Grab, dan Internet of Things atau disebut LOT untuk pemantauan jarak jauh. Implementasi telekomunikasi internet dan teknologi nirkabel pada JNT Express. Implementasi telekomunikasi, JNT Express memanfaatkan telekomunikasi melalui penggunaan jaringan telepon atau disebut aplikasi mobile dan sistem komunikasi digital atau email, chat, dan panggilan untuk menghubungkan kantor pusat, cabang, gudang sortir, serta kurir di lapangan. Melalui telekomunikasi, koordinasi pengiriman, penyampaian instruksi kerja, dan penanganan keluhan pelanggan dapat dilakukan secara cepat dan efektif. Implementasi internet di JNT Express menggunakan internet melalui website dan aplikasi mobile untuk memberikan layanan pelacakan atau disebut tracking paket. Pelanggan dapat memantau posisi dan status kiriman kapan saja dan di mana saja. Selain itu, internet digunakan dalam kerjasama dengan marketplace dan platform e-commerce untuk mendukung sistem pengiriman otomatis dan terintegrasi.
Implementasi teknologi nirkabel, JNT Express menggunakan barcode scanner nirkabel yang terhubung melalui Wi-Fi. Teknologi ini mempercepat proses sortir paket, mengurangi kesalahan pencatatan, serta meningkatkan akurasi data. Kurir ekspedisi dibekali smartphone yang terhubung dengan jaringan seluler 4G atau PUBG dan GPS untuk melakukan update status pengiriman di lokasi pelanggan. Hasil analisis manfaat implementasi telekomunikasi internet dan teknologi nirkabel bagi JNT Express. Yang pertama itu ada meningkatkan efisiensi operasional. Memungkinkan JNT Express menjalankan proses operasional secara cepat dan terintegrasi. Proses input data dan pengiriman, sortir paket hingga update status pengantaran dapat dilakukan secara real time, sehingga mengurangi keterlambatan dan meningkatkan produktivitas kerja. Yang kedua, transparansi dan kualitas layanan pelanggan. Dengan sistem pelacakan berbasis internet, pelanggan dapat memantau status pengiriman paket secara langsung melalui aplikasi atau website. Yang ketiga ada mobilitas dan fleksibilitas kerja. Teknologi nirkabel memungkinkan kurir JNT Express bekerja secara mobile tanpa bergantung pada jaringan nirkabel seperti GPS atau scanner barcode. Yang keempat, pengambilan keputusan berbasis data. Untuk mengevaluasi kerja operasional, menentukan rute pengiriman yang efisien, serta menyusun strategi bisnis yang lebih cepat. Hasil analisis tantangan implementasi telekomunikasi internet dan teknologi nirkabel bagi JNT Express. Yang pertama adalah ketergantungan pada koneksi jaringan. Operasional JNT Express sangat bergantung pada kestabilan jaringan internet dan telekomunikasi. Gangguan jaringan dapat menghambat proses update data pengiriman dan mengurangi efektivitas operasional. Yang kedua, risiko keamanan dan privasi data. Penggunaan sistem digital meningkatkan risiko kebocoran data pelanggan dan informasi perusahaan. Yang ketiga, biaya investasi dan pemeliharaan. Penerapan teknologi telekomunikasi dan nirkabel memerlukan investasi yang cukup besar, baik untuk perangkat keras, perangkat lunak, maupun pemeliharaan sistem. Hal ini menjadi tantangan terutama dalam pengelolaan biaya operasional jangka panjang. Yang keempat, kesiapan dan kompetensi sumber daya manusia. Tidak semua karyawan memiliki kemampuan teknologi yang sama. Kurangnya pelatihan dan pemahaman teknologi dapat menghambat pemanfaatan sistem secara optimal. Sehingga perusahaan perlu melakukan pelatihan secara berkelanjutan. Yang kelima, kesenjangan teknologi di wilayah tertentu. Dalam operasional pengiriman, JNT Express memiliki jangkauan yang luas secara wilayah Indonesia. Keterbatasan akses jaringan internet dan telekomunikasi masih menjadi kendala, terutama ke daerah terpencil. Hal ini dapat mempengaruhi kecepatan dan akurasi layanan pengiriman. Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam masalah ini, dapat disimpulkan bahwa telekomunikasi, internet, dan teknologi nirkabel memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung kehidupan modern dan kegiatan bisnis, khususnya pada perusahaan ekspedisi JNT Express. Pemanfaatan teknologi tersebut memungkinkan proses komunikasi, pengolahan data, dan pertukaran informasi berlangsung secara cepat, akurat, dan terintegrasi. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang telekomunikasi, internet, dan teknologi nirkabel.
juga implementasi di perusahaan JNT Express. Semoga apa yang disampaikan jelas dan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.